Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal terlebih dahulu. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, bagaimana cara mencari nilai simpangan rata-ratanya? Perhatikan langkah-langkahnya. Ini mudah sekali. Langkah pertama yang harus kalian ketahui, itu cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari data yang diberikan ini. Nah, perhatikan cara mencari nilai rata-ratanya. X bar sama dengan kita jumlahkan angka-angka ini terlebih dahulu. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah lagi dengan angka 2 terakhir ditambah 6. Per di bawahnya banyaknya angka di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka di bawah sini per 5. Sama dengan kita jumlahkan angka di atas terlebih dahulu. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6. Kita peroleh hasilnya di sini 15. Per di bawahnya yaitu 5. Dan 15 dibagi 5 hasilnya yaitu 3. Ini dia nilai rata-ratanya. Setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya. Di mana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Perhatikan, SR sama dengan sigma itu artinya jumlah dari ini. Perhatikan, XI di sini itu angka-angka di sini. Oke, dan X bar ini merupakan rata-rata yang sudah kita cari tadi, yaitu hasilnya 3. Dan N ini banyaknya angka, yaitu 5. Oke, perhatikan kelanjutannya. Untuk yang pertama, XI dikurang rata-rata, angka 2 terlebih dahulu. Oke, angka 2 terlebih dahulu. 2 dikurangkan rata-rata tadi, yaitu 3. Berarti 2 kurang 3. Ingat, sigma artinya jumlah. Lalu dijumlahkan lagi. Ganti lagi XI-nya dengan angka selanjutnya, yaitu 1. Berarti 1 dikurangkan dengan 3. Lanjut ditambahkan lagi. Ganti lagi angka selanjutnya itu 4. 4 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi yaitu 3. Berarti 4 kurang 3. Lalu ditambah lagi angka selanjutnya angka 2. 2 dikurangkan dengan 3. Angka terakhir yaitu 6 dikurangkan dengan 3. Per di bawahnya N itu banyaknya angka di sini yaitu 5. Tadi sudah kita cari. Sama dengan, perlu diingat, tanda seperti ini itu dibaca harga mutlak. Dan maksud dari harga mutlak, kalau misalnya kita ketemu jawabannya negatif, maka jawabannya harus positif. Itu maksud dari harga mutlak, jawabannya selalu positif. Contoh perhatikan, 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Namun karena ada tanda harga mutlak seperti ini, maka jawabannya harus positif 1. Lanjut, ditambah 1 kurang 3 hasilnya negatif 2. Namun karena ada tanda harga mutlak seperti ini, maka jawabannya harus positif 2. Ditambah lagi, 4 kurang 3 hasilnya 1. Ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Namun karena ada tanda harga mutlak seperti ini, maka jawabannya harus positif 1. Terakhir ditambah 6 kurang 3 hasilnya 3. Per di bawahnya yaitu 5. Sama dengan kita jumlahkan angka di atas terlebih dahulu. 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3. Itu kita peroleh jawabannya yaitu 8. Per di bawahnya yaitu 5. Dan 8 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1,6. Dan inilah dia
nilai simpangan rata-ratanya. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ini dia cara untuk menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Contoh soal selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan simpangan rata-rata untuk data kelompok lagi. Kalau tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Perhatikan soalnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ini dia datanya. Nah, di sini kita diberikan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi yang sudah dikelompokkan. Dari data yang diberikan ini, tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Ini juga mudah sekali. Perhatikan saja langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Kita jumlahkan dari angka di atas sampai ke bawah. 3 ditambah 7, ditambah 6, ditambah 4. Kita peroleh totalnya di sini yaitu 20. Nah, langkah selanjutnya, kita tambahkan 4 kolom lagi. Ingat ya, 4 kolom lagi yang berisi. Untuk kolom tambahan yang pertama itu berisi nilai XI. Kolom tambahan yang kedua berisi nilai FI dikali XI. Lalu kolom tambahan yang ketiga berisi nilai harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Lalu kolom terakhir itu berisi nilai FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Nah, perhatikan cara melengkapi tabel yang kosong ini. Yang pertama untuk kolom XI terlebih dahulu. Nah, untuk kolom XI, itu cara mendapatkan nilainya, perhatikan kolom bagian nilai. Oke, perhatikan kolom bagian nilai. Caranya perhatikan. Untuk baris pertama, 30 ditambah 39 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 34,5. Baris kedua, perhatikan. 40 ditambah 49 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 44,5. Lanjut ke baris ketiga. 50 ditambah 59 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 54,5. Terakhir, 60 ditambah 69 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 64,5. Nah, seperti inilah cara melengkapi kolom XI. Pindah ke kolom di sebelahnya, yaitu kolom FI dikali XI. Nah, cara melengkapi kolom ini, perhatikan caranya. Bagian FI atau frekuensi dikalikan dengan nilai XI atau nilai tengah tadi yang sudah kita cari. Untuk baris pertama, perhatikan. 3 dikalikan dengan 34,5. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 103,5. Untuk baris kedua, perhatikan frekuensi dikalikan dengan XI. 7 dikalikan dengan 44,5. Kita peroleh hasilnya 311,5. Baris ketiga lagi. 6 dikalikan dengan 54,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 327. Barisan terakhir. 4 dikalikan dengan 64,5, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 258. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom FI dikali XI. Lanjut, pindah lagi. Oh, belum ya. Sampai di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Untuk kolom FI dikali XI kita jumlahkan dari angka di atas sampai angka di bawah. 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 lalu ditambah 258, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 1000. Langkah selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Dimana cara untuk mencari nilai rata-ratanya ini mudah sekali. Perhatikan, X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI dengan batas I bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya N per sigma dari FI dengan batas bawahnya 1 sampai dengan batas atasnya N. Maksudnya gini, untuk angka di atas ini itu jumlah dari kolom FI dikali XI, di mana jumlahnya tadi sudah kita cari yaitu totalnya ada 1000. Ini untuk angka yang di atas. Sedangkan untuk yang angka di bawah ini itu merupakan jumlah dari FI ini atau jumlah dari frekuensi yang hasilnya tadi yaitu 20.
Maka di sini kita tulis 1000 dibagi dengan 20. Sama dengan 1000 dibagi 20, kita peroleh hasilnya yaitu 50. Ini dia baru nilai rata-ratanya atau nilai X bar. Setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, baru kita bisa melengkapi kolom bagian sini. Nilai mutlak atau harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Perhatikan caranya. Ingat tadi, tanda seperti ini, harga mutlak, itu artinya jawabannya selalu positif. Kalau nanti kalian ketemu jawaban negatif, harus kalian rubah menjadi positif. Ini maksud dari harga mutlak ini. Oke, lanjut untuk baris pertama terlebih dahulu. XI dikurang rata-rata. Untuk XI perhatikan, baris pertama. 34,5 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 50. Maka seharusnya jawabannya itu negatif 15,5. Itu seharusnya. Namun karena di sini ada tanda harga mutlak, maka jawabannya harus positif. Lanjut ke baris yang kedua. XI dikurang rata-rata. 44,5 dikurang 50. Kita peroleh jawabannya itu seharusnya negatif 5,5. Namun karena ada tanda harga mutlak, maka jawabannya positif 5,5. Lanjut baris ketiga. 54,5 dikurangkan 50. Kita peroleh hasilnya 4,5. Terakhir, 64,5 dikurangkan 50. Kita peroleh hasilnya 14,5. Nah, terakhir, kolom terakhir, perhatikan cara untuk melengkapi tabelnya. FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Kalau FI, yaitu kolom frekuensi, nanti akan kita kalikan dengan kolom harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Ini di angkanya. Nah, untuk baris pertama terlebih dahulu. 3 dikalikan dengan 15,5. Kita peroleh hasilnya 46,5. Baris kedua, 7 dikalikan dengan 5,5. Kita peroleh hasilnya 38,5. Lanjut ke baris ketiga, 6 dikalikan dengan 4,5. Kita peroleh hasilnya 27. Terakhir, 4 dikali 14,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 58. Lalu kita jumlahkan dari angka di atas sampai angka di bawah. 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58. Kita peroleh totalnya di sini yaitu 170. Nah, setelah kita melengkapi semua tabel ini, barulah kita bisa menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Kita sambung di sebelahnya sini. Perhatikan. Adapun rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N per sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Nah, maksudnya di sini biar mudah dipahami, perhatikan. Untuk angka di atas ini itu berisi jumlah dari kolom FI dikali harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Itu sudah kita jumlahkan tadi, kita peroleh hasilnya 170. Ini untuk angka di atas ini. Dan untuk angka di bawahnya ini, itu merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 20. Maka sekarang kita tulis di sini, 170 dibagi dengan 20. Terakhir sama dengan 170 dibagi 20 hasilnya yaitu 8,5. Dan inilah dia nilai ataupun jawaban dari simpangan rata-rata soal kita kali ini. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.